Selamat pagi Ibu Irma. Selamat pagi, Berta. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, sehat-sehat kita ya. Amin. Iya Bu, tujuan saya hari ini adalah mau mewawancara Ibu sebagai atasan di sekolah SD 24 ini. Bagaimana Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan dalam setiap dilema yang Ibu hadapi di sini. Pasti ada ya Bu ya. Pasti banyak itu, apalagi sekolah kami ini, aduh, terkenal itu ya dengan dilema. Oke Bu Irma. Iya. Yang menjadi pertanyaan Ibu Irma, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kami bisa tahu jika ada dilema etika di mana ada kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus hati-hati Bu, dan mendiskusikannya dengan baik agar tidak terjadi dilema yang semakin panjang gitu. Kamu itu anak-anak ya kan Bu? Ya, berarti orang ini melakukan diskusi ya Bu ya. Iya. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang biasanya kami pertama yaitu menganalisis dulu masalahnya. Menganalisis masalahnya, kemudian kami identifikasilah masalah tersebut. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat daripada pihak-pihak yang terlibat gitu ya Bu. Kami membuat keputusan itu berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat di sekolah atau terlibat dengan kasus tersebut. Begitu ya Bu ya. Berikutnya Ibu Irma, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya prosedurnya yang langkah pertama kami kumpulkan itu tadi ya Bu ya. Kami identifikasi, kami kumpulkan semua informasi, kemudian identifikasi lagi nilai-nilai yang bertentangan, dan yang ketiga itu tadi yang pertama mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, yang ketiga kami membicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakan kasus tersebut gitu ya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yaitu melibatkan semua pihak dalam diskusi kesulitan, kemudian memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan juga perlu, dan juga komunikasi yang baik sangat membantu kita untuk menyelesaikan hal-hal atau kasus-kasus tersebut. Ya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Bisa jadi kita tantangan kita dari orang tua, ya kan Bu? Ya, Bu. Dari anak-anak juga ada, dan juga guru. Kemudian kesulitan yang memuaskan semua orang. Kemudian membuat keputusan yang tepat saat adanya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi banyak faktor-faktor yang dipertimbangkan ya. Banyak. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala mungkin atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan?
begini ya Bu, kalau mengenai kasus yang tidak begitu rumit, biasanya kami selesaikan dengan cepat, dengan tepat. Karena kalau Ibu tahu sendiri kan, kalau masalah yang berlarut-larut itu bisa kadang membuat masalahnya semakin panjang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu kasusnya memang perlu agak rumit gitu, perlu melibatkan orang-orang dari luar sekolah, itu biasanya kami jadwalkan dan kami sesuaikan dengan waktu kami, biar tidak mengganggu juga proses pembelajaran. Kemudian mendatangkan orang-orang yang memang betul-betul terlibat untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut. Jadi ada juga memang rencana kalau kasusnya itu panjang, tapi kalau yang tidak begitu panjang ya hanya begitu kami selesaikan dengan cara diskusi dan kolaborasi dengan warga sekolah gitu. Ya. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya itu banyak Bu, yang dapat membantu saya, terutama guru rekan kerja saya yang ada di sekolah ini ya Bu. Saya butuh dukungan mereka untuk menyelidiki masalah-masalah tersebut. Jadi dengan adanya mereka, karena mereka kan yang lebih tahu keadaan di kelasnya kan, dengan adanya mereka jadi dapat membantu saya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan juga dengan adanya mereka, guru-guru yang ada di sini, mereka juga yang bisa mengidentifikasi tentang orang tua atau anak-anak yang ada di sekolah kami. Begitu ya. Pertanyaan saya terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Banyak Bu. Saya semakin bijaksana, terutama di dalam mengambil keputusan. Saya semakin bisa mendengarkan pendapat orang lain, karena dengan berkolaborasi setiap masalah itu mungkin bisa kita selesaikan. Dengan berbanyak pendapat kita satukan untuk mengambilkan sebuah keputusan. Juga fleksibel ya Bu ya, dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan tidak ada merugikan pihak manapun, begitu Bu. Baiklah Bu Irma, terima kasih Bu. Sangat menginspirasi bagi saya bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan dalam setiap etika dilema yang ada di sekolah Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Untuk itu Bu Irma, saya ucapkan terima kasih buat wawancara hari ini. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi ya Bu, semoga sukses ya Bu ya. Oke.